Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir. Tempat kerja saya di SMP Negeri 1 Soropia, tepatnya di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Video pembelajaran matematika untuk SMP kelas 8 yang akan saya bahas pada kesempatan hari ini, yaitu persamaan garis sejajar dan tegak lurus. Persamaan garis. Yang pertama yang akan dibahas pada kesempatan ini, persamaan garis lurus yang saling sejajar. Yang kedua, yaitu persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu garis yang sejajar. Perhatikan gambar, di mana garis yang warna merah ini adalah garis A dan garis warna biru ini adalah garis B. Garis A dikatakan sejajar dengan garis B apabila garis A dan garis B diperpanjang tak terhingga, garis A dan garis B tidak akan saling berpotongan. Dengan kata lain, jarak garis A dan garis B selalu sama. Adapun untuk garis yang tegak lurus, gambarnya sebagai berikut. Garis K yang warna merah dan garis L yang warna biru dikatakan saling sejajar apabila garis K dan garis L saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Syarat-syarat dua garis jika yang pertama, apabila garis itu saling sejajar, maka kedua gradiennya sama. Dalam hal ini M1 sama dengan M2. Yang kedua, jika saling tegak lurus, maka kedua gradiennya jika dikalikan hasilnya -1. Dalam hal ini, gradien pertama selalu berkebalikan dengan gradien kedua. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh yang pertama berikut ini. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1, -2 dan sejajar dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 2X tambah 1. Ya, di sini kita mencari persamaan garis yang lain, tetapi garis tersebut sejajar dengan garis 2X tambah 1. Pembahasannya, yang pertama diketahui persamaan garis lurus. Dalam soal itu Y sama dengan 2X tambah 1. Karena persamaan tersebut sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana M itu adalah gradien, jadi sangat mudah untuk menentukan gradien persamaan tersebut. Atau dalam hal ini, persamaan yang pertama, gradiennya adalah 2. Karena garis tersebut sejajar, maka gradien pertama sama dengan gradien kedua, yaitu nilainya 2. Selanjutnya yang diketahui itu titik 1, -2. Artinya X1-nya sama dengan 1,
Y1-nya sama dengan 2. Karena tadi gradiennya sudah diketahui, yaitu M-nya sama dengan 2, maka untuk mencari persamaan garis yang melalui titik 1, min 2 sejajar terhadap 2x tambah 1, rumus yang digunakan adalah Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Di mana Y1 tadi kita sudah tahu bahwa hasilnya adalah min 2 dan gradiennya 2, X1-nya sama dengan 1. Disubstitusikan atau dimasukkan terhadap persamaan tersebut sehingga hasilnya Y dikurang min 2 sama dengan 2 dalam kurung X kurang 1. Selanjutnya, karena di ruas kanan min dikali min 2 berubah menjadi positif, hasilnya Y tambah 2 atau positif 2. Sementara di ruas kiri, nilai 2 dikali masuk terhadap 2 dikali X, hasilnya 2X. 2 dikali min 1, hasilnya min 2. Sehingga yang diperoleh Y tambah 2 sama dengan 2X kurang 2. Selanjutnya ruas nilai 2, nilai positif 2 pindah ke ruas kiri, berubah yang tandanya positif berubah menjadi negatif, sehingga yang dibentuk Y sama dengan 2X dikurang 2 kurang 2. Berarti kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 2X min 2 kurang 2, hasilnya min 4. Jadi Y sama dengan 2X kurang 4. Jadi persamaan garis yang sejajar terhadap garis tersebut, dalam hal ini 2X tambah 1 melalui titik 1, min 2 adalah Y sama dengan 2X kurang 4. Jadi kita dapat nilai persamaannya Y sama dengan 2X kurang 4. Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang kedua. Soalnya sebagai berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi soal yang nomor 2 ini yang dicari adalah garis tegak lurus yang melalui titik 2,3. Pembahasan. Yang diketahui persamaan garis lurusnya Y sama dengan 2X tambah 1. Sekali lagi, karena bentuknya sama dengan Y sama dengan MX tambah C sudah dalam bentuk umum persamaan garis lurus, maka gradiennya atau gradien pertamanya bernilai 2. Sehingga untuk mengetahui gradien yang kedua, karena dalam sifat-sifat garis tegak lurus, ya, di mana gradien pertama dikali dengan gradien kedua hasilnya min 1, maka karena gradien pertama itu 2, maka untuk menentukan gradien kedua berkebalikan dengan gradien pertama, yaitu menjadi min 1/2. Ya, jadi gradien yang kedua yang akan kita gunakan adalah min 1/2. Sekali lagi, karena titik dalam soal diketahui 2,3, jadi X1-nya sama dengan 2, Y1-nya sama dengan 3. Gradien yang digunakan adalah min 1/2. Jadi rumus yang digunakan Y dikurang Y1 sama dengan
M dalam kurung X dikurang 1. Karena Y1-nya sama dengan 3 dan gradiennya min 1/2 dan X1-nya sama dengan 2, dimasukkan terhadap persamaan tersebut sehingga yang diperoleh adalah Y dikurang 3 sama dengan min 1/2 dalam kurung X dikurang 2. Sehingga Y dikurang 3 sama dengan min 1/2 dikali masuk menjadi min 1/2 kali X, hasilnya min 1/2 X. Min 1/2 dikali min 2, hasilnya positif. Maka diperoleh persamaan garisnya adalah Y dikurang 3 sama dengan min 1/2 X ditambah 1. Jadi karena ruas kiri min 3 pindah ke ruas sebelah berubah menjadi positif. Jadi positif 3 ditambah dengan positif 1 hasilnya 4. Jadi yang diperoleh hasilnya Y sama dengan min 1/2 X ditambah 4. Jadi persamaan garis yang saling tegak lurus terhadap persamaan Y 2X tambah 1 dan melalui titik 2,3 adalah Y sama dengan min 1/2 X ditambah 4. Jadi persamaan garisnya yang melalui titik 2,3 terhadap persamaan Y sama dengan 2X tambah 1 adalah Y sama dengan min 1/2 X tambah 4. Selanjutnya kita bahas latihan soal. Di latihan soal yang pertama atau soal yang nomor 1, persamaan garis yang melalui titik min 2,5 dan sejajar dengan garis yang persamaannya 3X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0 adalah A. Y sama dengan 2/3X tambah 5. B. Y sama dengan 2/3X tambah 8. C. Y sama dengan 3/2X tambah 5. Dan D. Y sama dengan 3/2X tambah 8. Jadi jawabannya di sini adalah D. Pembahasannya sebagai berikut. Oke, kita bahas soal tersebut pilihan ganda. Yang tadi diketahui persamaan garis lurusnya adalah 3X kurang 2Y dikurang 6. Sekali lagi bentuknya sudah dalam bentuk persamaan garis, Y sama dengan MX tambah C. Jadi untuk menentukan gradiennya, karena bentuknya 3X kurang 2Y kurang 6 belum dalam bentuk Y sama dengan MX, Y sama dengan MX tambah C, maka dirubah terlebih dahulu menjadi Y sama dengan 3/2X ditambah 3. Karena sudah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah 3/2X tambah 3. Jadi gradiennya adalah, gradien pertamanya adalah 3/2.
maka karena garis tersebut sejajar, maka gradien yang kedua adalah 3/2. Artinya gradien pertama sama dengan gradien kedua, yaitu nilainya 3/2. Dia melalui titik min 2,5, maka X1-nya sama dengan min 2, Y1-nya sama dengan 5. Dan gradien yang digunakan adalah 3/2. Jadi persamaan garis Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Tinggal kita kasih masuk nilai Y1-nya berapa. Tadi kita dapat nilai Y1-nya adalah 5. Gradiennya 3/2. X1-nya adalah min 2. Jadi persamaannya Y dikurang 5 sama dengan 3/2 dalam kurung X dikurang min 2. Sehingga langkah selanjutnya ruas kiri masih tetap, yaitu Y kurang 5. Ruas kanan 3/2 itu dikali masuk menjadi 3/2 dikali X menjadi 3/2X. Selanjutnya 3/2, ya, jadi sebelumnya itu di min kali min 2 itu berubah jadi positif, berarti 3/2 dikali positif 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah Y dikurang 5 sama dengan 3/2X ditambah 3. Selanjutnya, ruas yang sebelah kiri, dalam hal ini min 5, pindah ke ruas kanan berubah menjadi positif. Sehingga persamaan yang terbentuk Y sama dengan 3/2X ditambah 3 ditambah 5. Jadi disederhanakan, Y sama dengan 3/2X, 3 ditambah 5 itu hasilnya 8, menjadi Y sama dengan 3/2X ditambah 8. Jadi persamaan garis yang sejajar terhadap garis tersebut, dalam hal ini 3X kurang 2Y kurang 6, dan melalui titik min 2,5 adalah Y sama dengan 3/2X ditambah 8. Selanjutnya, pada latihan yang kedua, soalnya persamaan garis yang melalui titik min 5,0 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya X tambah Y dikurang 2 sama dengan 0 adalah pilihannya A. X tambah Y dikurang 7 sama dengan 0, B. X tambah Y dikurang 5 sama dengan 0, C. Min X tambah Y tambah 5 sama dengan 0, D. Min X tambah Y tambah 7 sama dengan 0. Jadi jawabannya di sini adalah C. Min X tambah Y tambah 5. Adapun pembahasannya, diketahui persamaan garis lurus X tambah Y dikurang 2 sama dengan 0. Karena belum berbentuk Y sama dengan MX tambah C, terlebih dahulu kita rubah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Sehingga Y sama dengan min X ditambah 2. Jadi Y-nya tetap, min X positif di atas pindah ke ruas sebelah, ruas kanan menjadi min X,
dan min 2 pindah ke ruas kanan menjadi positif 2, sehingga yang diperoleh Y sama dengan min X tambah 2. Jadi karena sudah berbentuk Y sama dengan MX ditambah C, jadi gradiennya adalah, gradien pertamanya adalah min 1. Jadi untuk menentukan gradien yang kedua, karena dia tegak lurus, berarti M1 dikali M2 hasilnya min 1. Jadi ingat, untuk menentukan gradien yang kedua itu selalu berkebalikan dari gradien yang pertama. Min 1, jadi M2-nya adalah sama dengan 1. Selanjutnya, melalui titik min 5,0, artinya X1 sama dengan min 5, Y1 sama dengan 0. Dan persamaan tadi yang akan kita gunakan adalah gradien sama dengan 1. Oke, persamaannya Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X kurang X1. Kita masukkan nilai Y1-nya berapa? Y1-nya 0, gradiennya 1, X1-nya min 5. Hasilnya Y dikurang min 5 sama dengan 1 dalam kurung X dikurang 0. Sehingga min dikali min 5 hasilnya positif 5, sehingga hasilnya Y ditambah 5 sama dengan 1 dikali X hasilnya X, 1 dikali 0 hasilnya 0. Jadi persamaannya Y ditambah 5 sama dengan 0. Jadi min positif 5 pindah ke ruas sebelah menjadi min 5. Jadi persamaannya Y sama dengan X dikurang 5. Jadi kita rubah dalam bentuk sesuai pilihan ganda. Berarti kita rubah bentuknya, X-nya pindah ke ruas kiri, dia positif menjadi negatif X. Y-nya tetap positif Y. Min 5 karena dia berada di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi positif 5 sama dengan 0. Jadi persamaannya adalah min X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang tegak lurus terhadap persamaan X tambah Y kurang 2 melalui titik min 5,0, persamaan garisnya adalah min X tambah Y tambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya, soal latihan yang ketiga. Soalnya, garis G tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2Y dikurang 3X sama dengan 6. Gradien garis G ya adalah titik-titik. A min 3/2, B min 2/3, C 2/3, dan D 3/2. Jadi di sini kita akan menentukan gradien garis G. Ya, perhatikan pembahasan berikut ini. Pembahasan. Terlebih dahulu diketahui persamaan garis lurusnya 2Y dikurang 3X sama dengan 6. Karena persamaan tersebut belum dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, jadi terlebih dahulu diubah menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah C. Sehingga 2Y dikurang 3X sama dengan 6 menjadi 2Y tetap min 3X pindah ke ruas sebelah menjadi positif 3X
dan 6 tetap berada di ruas kanan, berarti positif. Jadi persamaan yang terbentuk adalah 2Y sama dengan 3X tambah Y. Karena belum berbentuk Y sama dengan MX tambah C, di mana Y-nya itu koefisiennya harus 1, sementara koefisiennya di sini adalah 2. Berarti 2 pindah ke ruas sebelah menjadi pembagian. Jadi setelah dibagi, hasilnya Y sama dengan 3 dibagi 2. Artinya 3 dibagi 2 berarti 3/2X. Ditambah 6 dibagi 2, hasilnya 3. Jadi persamaan yang terbentuk Y sama dengan 3/2X tambah C. Ya, karena bentuknya sesuai yang kita inginkan, yaitu Y sama dengan MX tambah C sudah dalam bentuk tersebut. Berarti untuk menentukan gradiennya adalah sangat mudah, yaitu 3/2. Maka gradien pertamanya adalah 3/2 untuk garis tegak lurus. Jadi untuk garis tegak lurus, karena dia tegak lurus, berarti untuk menentukan gradien yang keduanya, ingat garis tegak lurus itu gradien pertama dikali dengan gradien kedua sama dengan -1. Berarti tinggal kita masukkan gradien pertama, hasilnya 3/2 dikali M2 nya yang dicari sama dengan -1. Berarti 3/2 kali gradien kedua, hasilnya adalah gradien kedua sama dengan -2/3. Ini diperoleh dari perkalian antara -1 dikali dengan 2/3. 2 bagi berubah pindah ke ruas kanan menjadi kali, 3 kali pindah ke ruas kanan menjadi bagi, dibalik ya, terus dikali dengan -1. Jadi gradien keduanya sama dengan -2/3. Jadi gradien garis G adalah -2/3. Ya, jadi ingat, yang perlu kita ketahui bahwa untuk mencari gradien garis tegak lurus itu selalu berkebalikan dengan gradien yang keduanya. Ya, selanjutnya soal yang keempat, yaitu gradien garis yang sejajar dengan Y sama dengan 3X kurang 5 adalah A 3, B 1/3, C -1/3, dan D -3. Ya, jawabannya di sini adalah A. Pembahasannya, diketahui persamaan garis lurus Y sama dengan 3X kurang 5. Karena bentuknya Y sama dengan MX tambah C sudah dalam bentuk tersebut, berarti gradiennya adalah 3. Karena jadi maka Y sama dengan 3X kurang 5, gradiennya adalah 3. Jadi karena dia merupakan garis yang saling sejajar, gradien garis pertama dan gradien garis kedua adalah sama, sehingga M2 sama dengan M1. M1 tadi gradien pertama diketahui 3, jadi gradien keduanya adalah 3. Jadi gradien garis yang sejajar persamaan tersebut adalah sama dengan 3. Ya, soal ini gampang ya. Selanjutnya latihan soal yang kelima. Gradien garis yang tegak lurus dengan 3X sama dengan 2Y tambah 12
adalah, ya di sini disuruh cari gradien yang tegak lurus. Pilihannya min 3/2, B min 2/3, C 2/3, D 3/2. Ya, jawabannya C. Bagaimana pembahasannya? Kita lihat pembahasannya. Diketahui persamaan garis lurus 3x sama dengan min 2y ditambah 12. Terlebih dahulu diubah menjadi y sama dengan mx tambah c, sehingga 3x sama dengan min 2y tambah 12 kita rubah dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Berarti yang variabel y pindah ke ruas kiri, yang jadi min berubah menjadi positif 2y. Terus variabel x pindah ke ruas kanan, yang tadinya positif 3x berubah menjadi negatif 3x. 12 posisinya tetap. Jadi persamaannya 2y sama dengan min 3x tambah 12. Karena koefisien y masih 2, dimana koefisien yang kita inginkan adalah koefisien 1, berarti belum berbentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi langkah selanjutnya, koefisien 2 pindah ke ruas sebelah, yang tadinya perkalian berubah menjadi pembagian. Jadi ketika dia dibagi, y sama dengan min 3/2x ditambah 6. Dari mana 6? 6 itu berasal dari 12 dibagi 2. Karena bentuknya sudah dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, berarti gradien yang pertamanya adalah min 3/2. Karena untuk garis yang tegak lurus, di mana gradien pertama dikali gradien kedua sama dengan min 1, maka disubstitusikan gradien pertama itu min 3/2 dikali dengan gradien yang kedua sama dengan min 1, sehingga hasil yang diperoleh, ingat, min 3/2 pindah ke ruas sebelah menjadi min 2/3 dikali dengan min 1, hasilnya positif 2/3. Jadi gradien keduanya adalah 2/3. Jadi gradien garis yang tegak lurus terhadap persamaan tersebut adalah gradiennya adalah 2/3. Sekianlah video pembelajaran kali ini. Sekiranya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.